Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan lainnya untuk Anda. Diduga akibat dibakar api cemburu, seorang suami di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini dengan tega membakar istrinya hingga mengalami luka bakar yang sangat serius di sekujur tubuhnya. Korban kini dirawat intensif di ruang ICU RSUD Johannes Kupang, sementara pelaku telah diringkus polisi. Seorang ibu rumah tangga harus dirawat intensif karena menderita luka bakar serius hingga mencapai 80% akibat dibakar suaminya. Peristiwa sadis ini diduga akibat Gebi sang suami yang saat ini telah diringkus polisi selalu dibakar api cemburu. Peristiwa terjadi saat korban dan pelaku usai melakukan pencoblosan pada Rabu sore lalu. Keduanya kemudian bertengkar di lokasi TPS. Menurut kakak korban Emi, kejadian bermula saat korban membeli ikan, namun karena penjualnya tidak memiliki uang kembalian, korban berjanji membayar usai pencoblosan. Ketika bertemu di TPS, korban lalu membayar ikan yang ia beli. Suami korban yang melihat pemberian uang itu tanpa bertanya langsung memukul korban dan menyeretnya pulang ke rumah. Setiba di rumah, korban kembali dianiaya. Pelaku lalu menyiram tubuh korban dengan minyak tanah dan menyulutkan api hingga korban terbakar. Korban kemudian berteriak minta tolong, di mana tetangga yang mendengar memberi pertolongan dan membawanya ke rumah sakit dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Ini sangat sadis, dibakar hidup-hidup. Padahal ini istri sendiri. Iya, sebenarnya kan segala sesuatu masalah bisa disampaikan dengan komunikasi ya, secara baik-baik ya, bukan dengan secara emosional, kemudian melakukan hal seperti ini. Untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kombes Pol Aldinan Manurung, Kapolresta Kupang Kota. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Pak Kapolres. Ya. Ya, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini? Apa penyebab dari pelaku ini tega membakar istrinya sendiri, Pak? Terima kasih, Mbak. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 November pada sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, di mana kedua pasangan tersebut sepulang melakukan pencoblosan terjadi pertengkaran, perselisihan yang kemudian sampailah di rumah. Kemudian dari kedua pasangan tersebut bertengkar hebat kembali, dan dari pasangan perempuan dianiaya, kemudian jatuh, disiram minyak tanah dan dibakar dengan korek api. Kemudian korban sempat berteriak dan datang beberapa saksi saksi tetangga untuk menyelamatkan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit dalam keadaan luka terbakar. Motif permasalahan ini dikarenakan kecemburuan dari pasangan laki-laki tersangka kepada pasangan perempuannya, dan ditambah lagi dengan permasalahan utang piutang yang mengenai penjualan ikan yang tanpa sepengetahuan daripada tersangka. Begitu, Mbak. Artinya Pak Kapolres, menurut pengakuan dari tersangka ini sebenarnya sudah direncanakan begitu ya, akan melakukan penganiayaan, kemudian membakar tubuh istrinya sendiri? Sementara keterangan yang kami dapatkan dari saksi dan petunjuk-petunjuk yang lain, tindakan dari tersangka ini dilakukan secara spontan karena kesal dan memang sudah terakumulasi dari pertengkaran sebelumnya dengan pasangannya. Sebagai tambahan, Pak, status daripada kedua pasangan ini merupakan bukan suami istri. Jadi kami sampaikan tadi pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Tapi mereka sudah mempunyai 2 orang anak. Gitu. Artinya mereka ini bukan pasangan suami istri, tapi tinggal bersama dan sudah memiliki anak begitu, Pak Kapolres? Iya, betul sekali, Mbak. Lalu apakah memang selama ini menurut mungkin keterangan dari warga sekitar, tetangga, memang tersangka ini sering menganiaya istri, maksud kami pasangannya ini, Pak?
Iya, Mbak. Keterangan dari beberapa saksi, ada 4 orang saksi, termasuk anaknya sendiri, memang sering terjadi pertengkaran antara pasangan laki-laki dan perempuan ini, Mbak. Bahkan sering terjadi penganiayaan, dan memang kedua pasangan ini sama-sama bekerja lepas. Selain utang piutang, ini sebenarnya cemburunya karena apa, Pak Kapolres? Ya, dikarenakan karena suaminya ini pencemburu berat, kemudian sering mendapat informasi bahwa pasangannya sering ber-SMS, berkomunikasi dengan pria lain, begitu aja, Mbak. Jadi memang tidak mendasar dan tercenderung dicari-cari alasan yang disampaikan oleh tersangka ini, Mbak. Jadi tersangka pada saat melakukan pembakaran tersebut tidak mencoba menolong korban, Pak, atau melarikan diri atau seperti apa, Pak? Tersangka setelah peristiwa pasangannya dibakar, diam, bahkan sewaktu para tetangga ataupun saksi ini datang untuk menyelamatkan, tersangka hanya diam saja, Mbak. Tidak berusaha untuk memadamkan ataupun bahkan membawa korban ini ke rumah sakit. Ancaman hukuman untuk tersangka seperti apa, Pak? Sementara kami kenakan pasal 187, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi masyarakat umum, yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara, dan pasal 354 itu penganiayaan ringan dihukum 8 tahun penjara, begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi.